Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin dari kelas 2B Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan mempresentasikan UAS proposal usaha, yaitu roti bakar NIM 4042300026. Jadi di sini saya akan mempresentasikan UAS proposal usaha, yaitu yang berjudul roti bakar. 1. Latar belakang. Roti bakar adalah suatu jajanan yang telah lama dikenal di Indonesia. Makanan ini populer karena rasanya yang sangat lezat, harga yang terjangkau, dan mudah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari warung pinggir jalan hingga cafe modern. Meskipun terlihat sederhana, roti bakar memiliki banyak variasi dan inovasi rasa yang dapat menarik berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, tren konsumsi makanan ringan dan street food mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dan membutuhkan makanan cepat saji namun tetap lezat dan berkualitas. Roti bakar hadir sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi pasar terus berkembang memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk berinovasi dalam menyajikan roti bakar. Berbagai varian rasa, topping, dan isian dapat ditawarkan untuk menarik minat konsumen. Selain itu, dengan sentuhan kreatif dalam penyajian dan branding, roti bakar bisa menjadi produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar. Melihat peluang yang ada, kami berinisiatif untuk mendirikan usaha roti bakar yang tidak hanya fokus pada rasa dan kualitas, tetapi juga pada pelayanan dan pengalaman konsumen. Kami yang berkomitmen untuk menghadirkan roti bakar dengan bahan-bahan pilihan, resep yang unik, dan pelayanan yang memuaskan. Kami juga akan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan latar belakang tersebut, proposal usaha ini kami susun untuk merinci rencana bisnis kami, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, operasional, dan proyeksi keuangan. Kami yakin dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat, usaha roti bakar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang sukses dan menguntungkan. 2. Profil usaha. Alasan memilih usaha roti bakar. 1. Bahan baku terjangkau dan mudah didapatkan. Bahan-bahan utama seperti roti, mentega, keju, dan selai sangat mudah ditemukan di berbagai toko kelontong, pasar tradisional, dan supermarket di seluruh wilayah. 2. Popularitas di berbagai kalangan. Roti bakar adalah makanan yang sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Ragam rasa dan topping yang tersedia membuatnya semakin dinikmati. Proses pembuatan praktis. Pembuatan roti bakar tidak memerlukan proses yang rumit atau alat-alat yang mahal, sehingga memudahkan dalam produksi serta memungkinkan efisiensi dalam operasional sehari-hari. Produk unggulan. 1. Pelajar dan mahasiswa yang mencari cemilan enak dan terjangkau. 2. Keluarga yang ingin menikmati makanan ringan bersama. 3. Pekerja yang mencari sarapan atau makanan malam cepat dan lezat. 4. Pencinta kuliner yang selalu mencari variasi baru dalam makanan. Strategi pemasaran. Promosi digital. Menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menarik perhatian dan interaksi dengan pelanggan. 2. Kerjasama. Bekerja sama dengan KF warung dan platform pengantar makanan offline untuk memperluas jangkauan pasar. 3. Event dan promo. Mengadakan event promo seperti beli 1 gratis 1 atau diskon pada hari tertentu untuk menarik pelanggan baru. 4.
Kemasan kreatif, menggunakan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan untuk menambah daya tarik produk. 5. Produk loyalitas, membuat program loyalitas untuk pelanggan setia dengan memberikan poin atau diskon khusus. 2. Strategi pemasaran, analisis pasar, segmen pasar, remaja dan dewasa muda, keluarga, anak-anak, mahasiswa dan pekerja. Promosi media sosial, Instagram, WhatsApp. Kerjasama dengan cafe dan restoran, event kuliner dan bazar. Distribusi penjualan langsung melalui outlet, pemesanan online melalui aplikasi makanan. Analisis SWOT, roti bakar adalah cemilan yang populer dan disukai oleh banyak orang. Rasanya yang sangat lezat dan variasi topping yang kreatif. Bahan baku seperti roti dan topping relatif murah dan mudah didapatkan. Proses pembuatan roti bakar relatif cepat dan sederhana. Margin keuntungan yang tinggi karena biaya produksi yang rendah. Analisis SWOT, strength, kekuatan. Roti bakar adalah cemilan yang populer dan disukai oleh banyak orang. Rasanya yang lezat dan nyaris dan variasi topping yang kreatif. Bahan baku seperti roti dan topping relatif murah dan mudah didapatkan. Proses pembuatan roti bakar relatif cepat dan sederhana. Margin keuntungan yang tinggi karena biaya produksi yang rendah. Weakness, kelemahan. Roti bakar cenderung cepat basi jika tidak disajikan dalam kondisi hangat. Memerlukan penggunaan mentega atau margarin dalam jumlah besar. Persaingan dari usaha roti bakar lainnya yang banyak bermunculan. Risiko kesehatan karena penggunaan mentega atau margarin berlebihan. Keterbatasan dalam variasi produk. Karena tergantung pada kualitas roti sebagai bahan dasar, roti bakar cenderung cepat basi jika tidak disajikan dalam kondisi hangat. Memerlukan penggunaan mentega atau margarin dalam jumlah besar. Persaingan dari usaha roti bakar lainnya yang banyak bermunculan. Risiko kesehatan karena penggunaan mentega atau margarin berlebihan. Keterbatasan dalam variasi produk karena bergantungan pada kualitas roti sebagai bahan dasar. Opportunities, peluang. Tingginya permintaan untuk cemilan yang praktis dan mengenyangkan. Pengembangan layanan pengiriman dan penjualan online. Inovasi dalam menciptakan varian rasa dan topping yang unik. Tren konsumsi makanan sehat yang terus berkembang. Kemitraan dan cafe atau restoran untuk ekspansi pasar. Threats, ancaman. Fluktuasi harga bahan baku seperti roti, mentega dan topping. Persaingan dari usaha cafe atau toko roti yang sudah mapan. Perubahan preferensi konsumen terhadap makanan rendah karbohidrat. Regulasi ketat terkait kebersihan dan kesehatan makanan. Gangguan distribusi akibat kondisi pasar atau bencana alam. Strategi strict opportunities. 1. Roti bakar adalah cemilan yang populer disukai banyak orang. Tinggi peminatan untuk cemilan yang praktis dan mengenyangkan. Strategi memanfaatkan populasi roti bakar untuk memenuhi permintaan akan cemilan yang praktis dan mengenyangkan melalui penawaran layanan cepat saji di lokasi ramai dan acara-acara kuliner. Rasanya yang lezat. 2. Rasanya yang lezat dan variasi topping yang kreatif. Pengembangan layanan pengiriman dan penjualan online. Strategi mempromosikan variasi rasa dan topping yang kreatif melalui platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memperluas
jaringan pelanggan dengan layanan pengiriman. 3. Bahan baku seperti roti dan topping relatif murah dan mudah didapatkan. Inovasi dalam menciptakan variasi rasa dan topping yang unik. Strategi menggunakan bahan baku yang murah untuk mengembangkan varian rasa dan topping yang unik yang dapat menarik minat konsumen baru dan memperkuat keunggulan kompetitif. 4. Proses pembuatan roti bakar relatif cepat dan sederhana. Tren konsumsi makanan sehat yang terus berkembang. Strategi menghadirkan pilihan roti bakar yang lebih sehat dan menggunakan bahan-bahan berkualitas dan teknik penyajian yang mengurangi penggunaan lemak jenuh untuk menarik konsumen yang peduli akan kesehatan. 5. Margarin keuntungan yang tinggi karena biaya produksi yang rendah. Kemitraan dengan cafe atau restoran untuk ekspansi pasar. Strategi menjalin kemitraan dengan cafe atau restoran yang sudah mapan untuk memperluas jangkauan pasar untuk menawarkan produk roti bakar sebagai tambahan menu sehingga dapat meningkatkan penjualan. Strategi street trade. Roti bakar adalah cemilan yang populer dan disukai banyak orang. Fluktuasi harga bahan baku seperti roti, mentega, dan topping. Strategi mengelola harga produk secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga bahan baku dan menarik konsumen dengan promosi yang tepat. 2. Rasanya yang lezat, varian topping yang kreatif. Persaingan dari usaha cafe dan toko roti yang sudah mapan. Strategi memperkuat merek dan inovasi produk dengan menghadirkan variasi topping yang unik dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan melalui pengalaman dan pelayanan yang istimewa. 3. Bahan baku seperti roti dan topping relatif murah dan mudah didapatkan. Perubahan preferensi konsumen terhadap makanan rendah karbohidrat. Strategi menghadirkan opsi roti bakar rendah karbohidrat dengan menggunakan roti gandum untuk utuh atau roti bebas gluten sebagai alternatif untuk menarik konsumen yang mengikuti tren diet rendah karbohidrat. 4. Proses pembuatan roti bakar relatif cepat dan sederhana. Regulasi ketat terkait kebersihan dan kesehatan makanan. Strategi memperkuat proses produk dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kebersihan dan kesehatan makanan yang ketat untuk mempertahankan standar kualitas produk yang tinggi. 5. Margarin keuntungan yang tinggi karena biaya produksi yang rendah. Gangguan distribusi akibat kondisi pasar atau bencana alam. Strategi membangun rantai pasok yang kuat dengan cadangan bahan baku yang cukup dan solusi distribusi alternatif untuk mengatasi gangguan distribusi dan menjaga kelancaran operasional usaha. Weakness opportunities. 1. Roti bakar cenderung cepat basi jika tidak disajikan dalam kondisi hangat. Tingginya permintaan untuk cemilan yang praktis dan mengenyangkan. Strategi mengembangkan layanan pengiriman yang cepat dan efisien untuk memastikan roti bakar sampai konsumen dalam kondisi hangat dan segar, memenuhi permintaan akan cemilan yang praktis dan mengenyangkan. 2. Memerlukan penggunaan mentega atau margarin dalam jumlah besar. Pengembangan layanan pengiriman dan penjualan online. Strategi menghadirkan opsi roti bakar dengan alternatif mentega atau margarin yang lebih sehat atau bahkan opsi tanpa mentega untuk menarik konsumen yang peduli akan kesehatan sambil meningkatkan penjualan melalui ekspansi layanan pengiriman dan penjualan online. 3. Persaingan dari usaha roti bakar lainnya yang banyak bermunculan. Inovasi dalam menciptakan varian rasa dan topping yang unik. Strategi mempromosikan inovasi varian rasa dan topping yang unik melalui media sosial dan platform online untuk membedakan diri dari persaingan dan menarik perhatian konsumen baru. 4.
risiko kesehatan karena penggunaan mentega atau margarin berlebihan, dan konsumsi makanan sehat yang terus berkembang. Strategi mengembangkan opsi roti bakar dengan alternatif mentega atau margarin yang lebih sehat, serta menawarkan topping buah-buahan segar atau bahan-bahan sehat lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli akan kesehatan. 5. Keterbatasan dalam varian produk karena bergantung pada kualitas roti sebagai bahan dasar. Kemitraan dengan cafe atau restoran untuk ekspansi pasar. Strategi mengundang cafe atau restoran sebagai mitra untuk menciptakan varian produk roti bakar yang lebih luas dengan memanfaatkan keahlian dapur mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan keberagaman produk. Aspek keuangan. Bahan baku. 1. Roti 1 pieces. Aspek keuangan. 1. Roti 1 pieces 5.000. 2. Puff pastry 1 pieces 45.000. 3. Margarin 1 pieces 200.000. Gula 1 kg 20.000. Susu kental manis 1 lusin 100.000. Oreo 1 pak 21.000. Milo 1 renceng 18.000. Keju 1 kg 100.000. Coklat 5 kg 170.000. Tiramisu 5 kg 220.000. Vanila 5 kg 220.000. Green tea 5 kg 220.000. Coco Matlin 5 kg 270.000. Mayones 1 kg 30.000. Selada 1 bungkus 10.000. Saus sambal 5 kg 30.000. Telur 1 rak 40.000. Totalnya 1.770.000. Wajib. Total Rp 1.719.000. Alat 1 dos 1 biji Rp 1.500. 2 kursi 1 biji 80.000. Sarung tangan 4 pak 10.000. Box kontainer 1 buah 7. Alat dos 1 biji 1.500. Kursi 1 biji 80.000. Sarung tangan 4 pak 40.000. Box kontainer 1 buah 7. Alat dos 1 biji 1.500. Kursi 1 biji 80. Meja 1 biji 120. Sarung tangan 4 pak 40.000. Box kontainer 1 buah 7 juta. Panggangan 1 buah 500. Kompor 1 buah 250. Kuas roti 1 biji 10.000. Tempat topping 5 biji 50.000. Banner 2 biji 200.000. Plastik 1 pak 30.000. Gas 3 kg 2 buah 40.000.
parutan keju 1 pieces 20.000, kipas 1 pieces 70.000, penjepit 1 pieces 15.000, stainless steel 1 pieces 25.000, total 8.751.500. Saya menghitung harga jual. Uraian 1. Biaya bahan baku per hari. Jumlah biaya 500, kapasitas produk 25, biaya per unit 25.000. 2. Biaya perlengkapan per hari. Total biaya operasi per hari, total biaya per unit. Saya menghitung harga jual. Uraian 1. Biaya bahan baku per hari. 2. Biaya perlengkapan per hari. Total biaya operasi per hari, total biaya per unit. Saya menghitung harga jual. Uraian 1. Biaya bahan baku per hari. Jumlah biaya 500, kapasitas produk 25, biaya per unit 25.000. 2. Biaya perlengkapan per hari 750, kapasitas produk 25, biaya per unit 25.000. Total biaya operasi per hari 1.250. Total biaya per unit 50. Dengan ini berarti saya menjual 1.750 unit dengan harga Rp 15. Dengan ini berarti saya menjual 1.750 unit dengan harga Rp 15.000 per unit, serta harus terjual dengan penerimaan Rp 26.250 untuk mencapai titik impas dengan asumsi biaya variabel per unit adalah Rp 10.000. Sekian presentasi was dari saya. Dengan ini saya menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.